Mbak, yuk gak usah cici-cician kita ya. Benar. Biasa, sosial lain. Shalom semuanya, kami dari kelompok 16 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan Bible examination kami untuk agama Kristen dengan judul Peran Perdamaian dan Keharmonisan serta kontribusi ajaran Kristen dalam menjaga persatuan-kesatuan di Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami, nama saya Winta, nama saya Audrey, saya Zevanya, Saya Genzi, Saya Brian. dan saya Gitu. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia ini adalah negara yang penuh keragaman atas suku, bangsa, ataupun bahasa. Nah, dengan masyarakat yang majemuk ini, tentu saja kita dituntut untuk memiliki sifat-sifat tertentu seperti adanya sifat toleransi dan menghargai tanpa ada diskriminasi atas perbedaan. Dengan ini, firman Tuhan juga mengajarkan kita di dalam Markus 12 ayat 31 yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini menetapkan kepada kita untuk selalu saling menghargai dan mengasihi dan juga mencerminkan sikap toleransi antar sama lain. Namun juga keberagaman tidak seharusnya menjadi sumber konflik ataupun permasalahan, melainkan menjadi sumber kekuatan untuk kita menjadi negara yang satu. Dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini menegaskan bahwa kita harus memilih perdamaian tanpa melanjutkan konflik di dalam tengah masyarakat, baik di sekolah, masyarakat ataupun di lingkungan rumah. Namun sayangnya kenyataan ini masih banyak terjadi konflik akibat adanya diskriminasi atas perbedaan. Nah, dengan itu kita sebagai remaja Kristen perlu menanamkan beberapa prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, seperti prinsip mengasihi atas sama lain, menghormati tanpa adanya melihat latar belakang ataupun perbedaan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 menyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan upayakan bersama. Nah, melalui penelitian ini kita bisa menggali lebih dalam bagaimana firman Tuhan ini membimbing kita untuk hidup harmonis dan juga damai. Kita akan membahas sikap-sikap yang perlu dikembangkan dan peran penting yang harus dilakukan di dalam masyarakat ataupun keluarga ataupun lingkungan sekolah. Dengan ini nilai kasih kepada sesama bisa benar-benar diterapkan di dalam lingkungan tanpa adanya terjadinya konflik. Terima kasih. Yang kedua adalah kajian teoritis. Jadi masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok sosial dengan perbedaan budaya, ras, etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang juga berbeda. Dalam konteks Indonesia, masyarakat majemuk mencerminkan keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan adat istiadat yang tetap hidup bersama dalam satu kesatuan negara. Lalu adalah pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama adalah James Furnival. Furnival mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen sosial yang hidup berdampingan namun tidak menyatu secara sosial, melainkan hanya terhubung dalam bidang-bidang ekonomi dan inisiatif. Yang kedua adalah Nasigun. Ia mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah keseluruhan dari banyak elemen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
di mana di dalamnya ada banyak unsur kepentingan dan perbedaan masalah ras, agama maupun suku. Kemudian mereka berkumpul dalam suatu kesatuan yang bersifat organis. Lalu adalah ciri-ciri masyarakat majemuk. Menurut Nasikun, ciri-ciri utama masyarakat majemuk meliputi terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang berbeda secara budaya, memiliki struktur sosial yang terbagi atas lembaga-lembaga sosial yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga adalah dominasi politik oleh suatu kelompok tertentu. Yang keempat adalah terjadinya integrasi sosial yang bersifat koersif dan minimum konsensus. Lalu yang kelima adalah seringkalinya terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal. Lalu adalah teori-teori yang terkait, yaitu teori pluralisme menurut J. Furnival. Furnival menggambarkan masyarakat majemuk sebagai komunitas di mana berbagai kelompok etnis hidup berdampingan tanpa banyak interaksi di luar kepentingan ekonomi. Menurutnya, masyarakat majemuk semacam ini rentan terhadap konflik apabila tidak ada mekanisme integrasi yang kuat. Teori ini menekankan pada integrasi yang kuat. Teori ini menekankan pada pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan serta membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Lalu ada teori fungsionalisme struktural yang dibikin oleh Talcott Parsons. Dalam pendekatan ini, perbedaan dalam masyarakat majemuk dapat berfungsi untuk memperkaya sistem sosial selama ada nilai bersama dan lembaga yang mampu menjaga harmoni sosial. Kehidupan yang teratur akan tercapai bila setiap elemen masyarakat menjalankan fungsi sosialnya. Teori ini menekankan pada keteraturan dan fungsi dari berbagai struktur sosial seperti norma, nilai, lembaga, dan perilaku individu dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir adalah teori multikulturalisme. Teori ini mengandung penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya sebagai bagian dari kekayaan nasional. Multikulturalisme mengenakan pada perlunya kebijakan inklusif yang menjamin hak setiap kelompok untuk mempertahankan identitasnya. Teori ini menekankan bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan yang dapat memperkaya masyarakat. Multikulturalisme juga mendorong adanya interaksi dan dialog antar budaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan toleransi antar kelompok. Kita masih belajar teoritis sambil saya menjelaskan tentang pengertian persatuan dan keadilan. Jadi pengertian persatuan itu adalah semacam perikatan batin dan semangat persatuan di antara masyarakat dan individu yang berbeda. Hal ini didasari oleh sila ketiga di Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana semua masyarakat itu mampu untuk bersatu menciptakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian pengertian keadilan. Keadilan ini adalah suatu tindakan yang tidak didasari pada kesewenang-wenangan, di mana semua masyarakat itu diperlakukan secara adil. Ini didasari oleh sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada dasar teologis untuk keberagaman dan dasar ayat Alkitab utama. Dasar teologis untuk keberagaman dapat kita ambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 43, yaitu kisah Yesus yang berbicara dengan orang Samaria. Seperti yang kita ketahui, orang Yahudi itu sering menganggap orang Samaria sebagai bangsa yang menjijikkan karena memiliki darah campuran dengan bangsa Asyur. Namun dengan kisah ini, Yesus menunjukkan bahwa ia sendiri menolak prasangka tersebut dan dia tetap memberkati dan berbicara dengan orang Samaria tersebut. Kemudian dasar ayat Alkitab utama dapat kita ambil dari Galatia 3 ayat 28. Ini pesan Paulus terhadap jemaat Galatia, yaitu bahwa semua di antara mereka, tak peduli perbedaan yang ada, adalah satu di mata Allah. Nah, ini dapat kita implementasikan juga kepada keadaan bangsa Indonesia yang majemuk, bahwa semua orang itu dipandang Allah sebagai satu. Oleh karena itu kita harus mampu mengasihi setiap satu dari mereka dengan adil. Kemudian ke pembahasan itu contoh konflik dan peran ajaran Kristen. Nah, Indonesia adalah bangsa yang dianugerahkan oleh banyaknya keberagaman dan budaya.
Namun tak selamanya hal ini adalah hal yang baik, karena jika tidak disikapi dengan baik, ini justru akan memicu terjadinya konflik. Salah satu konflik yang dapat kita ambil adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini terjadi di antara etnis Tionghoa dengan pribumi, di mana etnis Tionghoa ini mendapatkan perilaku anti Tionghoa dari pribumi. Hal ini didasari karena adanya prasangka-prasangka yang tidak bisa dikomunikasikan secara baik dan adanya ketimpangan ekonomi dan aksi-aksi anti Tionghoa. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang Kristen tidak boleh bersikap pasif. Hal ini didasari bahwa semua orang itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau Imago Dei. Pandangan ini dapat kita dasari dengan 4 hal. Yang pertama adalah bahwa Yesus mau kita mengasihi semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua adalah bahwa Allah mau setiap masyarakat dari semua bangsa itu datang kepadanya, karena memang Allah itu mencintai setiap ciptaannya. Yang ketiga adalah bahwa Allah mau kita mengasihi dengan benar-benar. Dan keempat adalah Allah mau kita mempraktikkan prinsip hidup dengan mengandalkan buah-buah. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan. Umat Kristen dipanggil untuk menjadi garam terang dunia, garam dan terang dunia. Seperti di Matius 5 ayat 13 sampai 14, yang artinya adalah membawa dampak positif ke dalam masyarakat, seperti menjadi rasa penerang serta menuntut masyarakat untuk melakukan hal-hal kebaikan, terutama dalam membangun kehidupan yang lebih damai, rukun, dan lebih adil. Di dalam masyarakat majemuk, seperti salah satunya adalah negara Indonesia, umat Kristen juga memiliki beberapa peran-peran penting. Seperti yang pertama adalah mengasihi tanpa membedakan. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua tanpa syarat, begitu juga dengan kita umat Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang latar belakang agama, budaya, suku, ataupun ras. Kasih inilah yang dapat membangun kehidupan yang lebih adil, damai, dan lebih harmonis. Lalu yang kedua adalah menjadi pelaku keadilan. Maksud dari menjadi pelaku keadilan adalah kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk memperlakukan setiap orang secara adil, dan kita juga diajarkan untuk membela orang-orang yang tertindas sesuai dengan semangat keadilan Allah. Lalu yang ketiga adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pastinya banyak orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tetapi kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk membalasnya dengan sebaliknya, yaitu dengan kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, kita menunjukkan bahwa sifat kasih itu lebih kuat daripada sifat kebencian. Lalu yang keempat adalah mendukung dialog antar umat beragama. Dengan membangun pemahaman antar umat beragama, kita juga dapat mencegah konflik agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta kita dapat mempererat tali persatuan di tengah-tengah masyarakat. Ajaran Kristen sendiri juga mendukung pembentukan keadilan sosial. Hal ini dilakukan dengan menanam nilai-nilai kasih dan perdamaian yang dilakukan sejak dini, baik itu diajarkan oleh gereja ataupun oleh keluarga. Hal ini dilakukan untuk membentuk pribadi iman Kristen yang mengasihi sesama tanpa adanya diskriminasi. Gereja-gereja juga aktif biasanya dalam melakukan pelayanan sosial di dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, ataupun bencana alam. Hal ini dilakukan sebagai bukti nyata kasih Tuhan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kasih yang melampaui perbedaan serta komitmen terhadap keadilan, umat Kristen dipanggil untuk menjadi agen perdamaian yang bertugas untuk mempererat tali persatuan serta mendorong terwujudnya keadilan sosial, dimulai dari masyarakat yang kecil hingga masyarakat yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Jadi setelah mendengarkan penjelasan tersebut, apa yang dapat kita simpulkan dari presentasi kita kali ini? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah suatu negara yang majemuk, yang pastinya memiliki masyarakat-masyarakat yang karakteristiknya itu pasti berbeda masing-masing. Mau itu dari segi suku, ras, agama, antar golongan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Nah, namun walaupun kita itu berbeda-beda, tapi di dalam firman Tuhan kita ditegaskan itu bahwa
setiap manusia itu sama dan sederajat. Nah, bukti-buktinya itu ada apa saja? Contohnya dalam Kejadian 1 ayat 27, di mana ditegaskan bahwa kita itu dibuat dan dirancang serupa dan segambar dengan Allah, atau yang kita sebut dengan imago Dei. Nah, selanjutnya ada juga dari Galatia 3 ayat 28 yang menyatakan bahwa kita itu walaupun kita itu berbeda-beda, namun di dalam Kristus Yesus kita merupakan kesatuan yang utuh. Nah, jadi dari kedua ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa emang firman Tuhan itu menegaskan bahwa kita harus menjaga keharmonisan, persatuan dan juga kesatuan di antara perbedaan-perbedaan kita sekarang. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita sebagai remaja Kristen itu harus belajar menjadi terang dan garam dunia dengan cara mengasihi orang lain, menghargai orang lain, menghormati setiap perbedaan yang dimiliki, dan menganggap bahwa semua orang itu sama dan sederajat. Nah, hal ini sama seperti anggota tubuh kita. Nah, contohnya itu misalnya anggota tubuh kita itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, tanpa salah satu dari anggota tubuh kita itu, pasti kita akan susah menjalani hidup kita. Sama seperti ini, kita harus memandang semua orang itu sama. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saran pokok kami terhadap topik ini. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam pandangan agama Kristen, kita harus menerapkan prinsip-prinsip dari Alkitab dalam hidup kita. Salah satu contoh yang paling utama adalah untuk menghidupi dan mengembangkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, dan lain-lain. Ketaatan kepada Allah juga sangatlah penting, karena hidup yang sejati adalah hidup yang berkenan kepadanya. Di dalam hidup kita juga harus menjaga kekudusan, menjadikan doa sebagai aktivitas yang tak terpisahkan dari sehari-hari kita, serta mendalami dan mempelajari firman Tuhan agar rohani dan iman kita dapat bertumbuh lebih baik lagi. Nah, sebagai umat Kristen, kita dipanggil juga untuk menjadi teladan melalui perbuatan dan perkataan, untuk memperlihatkan kepada orang-orang lain nilai-nilai Kristiani melalui kita. Rasul Paulus juga berkata bahwa orang-orang yang percaya harus memiliki sikap yang mencerminkan Kristus di dalam hidup mereka. Tidak kalah penting, kita juga harus menjadi lebih baik setiap harinya, seperti yang dikatakan dan dituliskan pada Mazmur 37 ayat 27 yang berbunyi, jauhilah yang jahat dan perbuatlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Dengan melakukan hal-hal ini, kita akan tentu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berkenan kepada Allah, dan menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Sekian saran dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah